Oke guys, di video kali ini barangkali Anda yang pengen belajar pada ayat pengganti namanya. Sucida itu pengganti ya, pengganti dari ancaman hukuman mati turun pada 15 tahun. Masalahnya yang selalu saya kritisi. langkah pertama pakai nomor 2 dulu ya. Nomor 2 dulu. Ini masukinnya kayak begini nih. Kalau bisa langsung optimal. Makanya tadi menyebutkan pasal 3. Kalau saya harus berperan sebagai penyidik, ya, minta maaf misalnya ya, mohon maaf Pak Jenderal, kita saya mohon maaf misalnya, yang tidak pernah dipikirkan oleh penyidik hari ini adalah penyalahgunaan senjata api. Misalnya, Undang-Undang Darurat 1251. Di situ kan berlaku dan selalu digunakan oleh hakim nih. Nah ini kalau dipakai jembatan ini, saya pikir yang kalau pengadilannya sehari ini ya, yang saya masih dalam di MA sudah progres untuk mengadili yang adil. Nah, sekarang tinggal copot nomor 2-nya, ganti, tinggal pakai nomor 1 ya guys. Nomor 1 ini yang paling kecil. Nah ini nyampe sini ya, jangan tinggi-tinggi. Nomor 1-nya. Subsidiaritas yang bisa dilakukan pihak penyidik untuk kasus ini agar para tersangka atau pelaku ataupun nantinya menjadi terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan adil di mata hukum. Makanya minum Rikom. Tidur jadi pules, napas plong. Rikom buat hidup. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Bisa dong. Berapa enggak bikin jadi yang keren. Bisa jadi sesuatu yang gede juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sudah muncul berpengalaman bertahun pengolahan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sok kapsul. Kami percaya sudah muncul. Kalau masuk angin, orang tidak minum tolakan. Ada satu kecap sedang dari kita spesial. Kita kecapnya karena pasti mulut. Kuliner di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Segar di tersebut. Kecap sedang kita terus gratis dan eksklusif. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika dibarukan gagal, ada instansi dan uji. Yang berarti kecap sedang menegakkan tenggorokan. Jadi kita kecil batu jaringan tenggorokan. Memanfaatkan wisata dan instansi sebelumnya bukan. Dikosongin ya guys, nih ininya yang masih tersisanya di bawahnya nih. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral aqua. Kita ininya ditarik dulu ke bawah ya. Aqua dulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara Polres Ponorogo terus mendalami kasus dugaan penganiayaan berujung kematian santri Pondok Modern Gontok Ponorogo. Untuk kegiatan itu yang pasti korban dibawa ke IGD ya, memang posisinya Pak, kandungan aqua, air mineral yang tadi terakhir berikutnya ini berarti ada potensi otopsi ulang atau memang harus diadakan otopsi agar ke Palembang untuk pihak keluarga. Siti Soima tak kuasa menahan tangis saat mengenang kematian anaknya, Albar Mahdi. Sang anak meninggal dunia diduga dianiaya sesama santri saat menimba ilmu di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Temuan luka lebam di sekujur tubuh Albar Mahdi menjadi alasan utama keluarga nekat menempuh jalur hukum. Meski awalnya keluarga menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Yastin Darussalam Gontor yang menyatakan bahwa putra mereka meninggal akibat sakit. Kita merasa sesaat sudah tahu terjadi namanya jalan. Kenapa buat dikemas? Ada surat keterangan kematian pada tanggal 20 Agustus 2002 dinyatakan dia meninggal karena sakit. Pasca laporan keluarga korban, Pondok Modern Darussalam Gontor meminta maaf atas tragedi tewasnya Albar Mahdi.
Pihak Gontor mengaku telah memberikan sanksi kepada para pelaku dengan mengeluarkan mereka dari pondok. Kami keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dengan ini memohon maaf sekaligus berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Nah, hasilnya kayak gini guys sekarang. kepada orang tua dan keluarga almarhum di Sumatera Nih, Selatan. hasilnya kayak gini. Kami sangat menyesalkan terjadi peristiwa yang berujung pada wafatnya almarhum. Kami juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum. Jika Ini baru sebelah ya. jenazah dianggap tidak jelas dan tidak terbuka. Berdasarkan Ini baru temuan separuh. tim pengasuhan sapi, kami memang menemukan adanya dugaan Ini pinggiran Pangkasan Teper ini namanya guys kalau di daerah kami. dugaan penganiayaan tersebut. Dugaan sementara penganiayaan yang berujung kematian ini dipicu kesalahpahaman antara pelaku yang merupakan santri senior dengan korban saat kegiatan perjumpaan. Polres Ponorogo tengah memburu dua. Nah, ini guys hasilnya. Tadi yang sebelah lagi saya nggak videoin cara kerjanya, sama aja sama yang sebelah yang tadi soalnya. Kameranya tertutup juga. Ditahan dengan sejumlah alasan. Serta kasus penyuapan warga di Timika, Papua. Mirisnya, 6 tersangka merupakan anggota militer aktif TNI Angkatan Ini Darat. sekarang gimana bang? Atasnya dipendek. Hukum melibatkan aparat negara, yakni Irjen Ferdisambo. Extrajudicial killing tersebut berlatar belakang dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual yang kembali muncul Sementara masih ada orang lain di rumah itu Pak MDS. Kalau ini melakukan perlawanan sudah berteriak aja mungkin Pak MDS kan berbeda kan. Sementara itu, kondisi Putri Chandrawati dengan kasus Vanessa Angel, Baik Nuril, dan Angelina Sondang Anton Jeffrey Eko membawa anaknya yang berusia 1 tahun 6 bulan ke penjara setelah divonis bersalah atas kasus calon pekerja migran non-prosedural. Ada pula NSB, seorang ibu asal Bandar Lampung harus membawa buah hatinya yang berusia 2 tahun ke dalam bui pasca terjerat kasus penjualan tak berizin. Sederet kasus penahanan seorang ibu yang memiliki anak di bawah umur hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus serupa yang terjadi di negeri ini. Pantaskah keadilan hukum bagi mereka yang Contoh aja papar ya. atau keadilan hanya milik kaum Itu sosialitas? yang D ya. Anjing itu berapa goblok? Hah? Dalam Berapa kesempatan itu? lain di Mimika, Papua, sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Mirisnya, 6 tersangka merupakan Tadi anggota militer ngomong yang mana? TNI Angkatan Darat. Dengerin, Mereka adalah Hah? Pratu Denger. KPM, Pratu RAS, Pratu Jangan RPG, makan ini. dan Sama Pratu ya. R. Bahkan, 2 diantaranya merupakan perwira menengah, Mayor Infanteri HF, dan Kapten Infanteri DK. Seluruhnya bertugas di Brigif 20 Konstruksi Majaya, Keramo, Papua. Seluruh tersangka dari militer kini ditahan di Subdetasemen Polisi Militer Mimika selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan. Terbaru, Panglima TNI menyebut 2 anggota TNI lain juga terlibat dan masih dalam Video pemeriksaan. apaan? Para tersangka telah menjalani proses rekonstruksi pada Sabtu 3 September lalu. Rekonstruksi dengan 50 adegan digelar di beberapa tempat, mulai dari lokasi kendaraan korban dibakar hingga lokasi mutilasi. Dari ada video lo. Udah. Dan kami Belum. Di upload. Nah, sedang aja. Minang masukkan video naon. Dari keterangan Polda Papua, 4 korban mutilasi sempat video. bertemu beberapa tersangka pada Senin 2 Oh, kawan. sekitar pukul 21.50 waktu Tahu nggak Indonesia lo? Timur di SP1 Tahu nggak? distrik Gue Mimika Baru. dimasukin itu bukan gua. Diduga Yang pertemuan monyet ini kirim awalnya dulu merupakan itu. transaksi penjualan uang kunjung senjata jenis AK-47 dan FN
yang akan dibeli korban dari para tersangka senilai 250 juta rupiah. Tak disangka, transaksi justru berujung perampokan dan pembunuhan 4 korban di lokasi. Para tersangka bahkan memutilasi tubuh korban. Distrik Iwaka, Labuan Buang. Selanjutnya, para tersangka menuju jalan masuk galian C Kali Iwaka untuk membakar mobil sewaan korban. Dalam rekonstruksi juga menampilkan adegan penjemputan tersangka mayor berinisial HMD di depan Mako Brigif 20 usai korban dibunuh. Keesokan harinya, para tersangka yang melibatkan anggota TNI. Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan mereka pun yang 6 itu nggak gunanya? Janji akan menindak tegas kasus ini dengan pasal berlapis. Selain itu, Andika juga memastikan evaluasi terkait operasi TNI di Papua dan upaya menghilangkan kultur kekerasan di internal TNI akan terus berjalan. Itu sudah saya sebutkan, prioritas pertama saya. Karena apa? Karena saya orang dalam. Apa kecenderungan kultur di dalam TNI, sehingga itu menjadi prioritas pertama saya. TNI harus bisa protek. Hukum harus ditegakkan. Sebelumnya, ada dugaan korban mutilasi di Mimika Papua merupakan SIM